Oke, hari ini kita akan belajar buat udeng. Nah, jadi udeng ini apa sih? Udeng ini ikat kepala. Ikat kepala khas dari beberapa daerah di Nusantara, termasuk Jawa. Nah, kalau saya akan bahas udeng Jawa ya. Terus udeng ini pertamanya itu aslinya terbuat dari kain segi empat ya, dari kain segi empat. Kemudian di era berikutnya karena mungkin kain mahal atau demi kepraktisan itu pakai kain segitiga. Terus di era berikutnya setelah Belanda datang itu pakai blangkon. Blangkon jadi udeng yang dari aslinya itu buatnya rumit harus diikatkan jadi model jadi seperti topi, seperti songkok itu ya. Jadi lebih praktis. Jadi udeng itu bukan karena ini apa itu atasnya berlubang berarti udeng, kalau yang tertutup berarti blangkon, bukan. Tapi tergantung itu sudah jadi atau belum. Kalau yang belum jadi kan kayak gini, kalau kain ini berarti dia udeng, tapi kalau sudah jadi itu blangkon. Walaupun udeng Bali yang sudah jadi itu juga termasuk blangkon, jadi blangkon Bali. Cuma di Bali karena tidak mengenal istilah blangkon maka tetap pakai istilah udeng. Itu ya sudah jelas ya, blangkon dan udeng itu sama, bentuknya pun persis, cuma yang blangkon sudah jadi, yang udeng ini belum jadi berupa kain kayak gini. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Oke, saya tunjukkan ini ya, dari kan segitiga. Awalnya tadi kan segi empat sebenarnya. Nah, cuma saya suka yang pakai segitiga ini karena lebih praktis ya. Oke, bisa kita lihat di sini. Oke. Ini diwiru ya, bukan digulung gini ya. Kalau ada yang bilang kayak hasduk itu digulung, nggak salah itu. Karena ada filosofinya ini, kenapa kok harus diwiru atau dilipat. Nah, ini cara wiru itu gimana? Belakang, depan, belakang, depan gitu ya. Nah, saya pakai wiru yang cepet aja biar persingkat waktu. Nah, ini wiruan cepet ini. Kalau udah udeng, itu udah setiap hari pakai udeng, udah jago ini. Wirunya gini jadi gak lama. Oke, kemudian ini dari kiri ya, udengnya dari kiri. Saya juga nggak tahu alasannya, cuma mbah-mbah dulu kalau yang ngajarin saya selalu dari kiri. Ini faktor kebiasaan sih kayaknya. Saya belum menemukan filosofi khusus ini. Terus ini ya. Nah, ini karena udeng layaran ini tarik dulu. Nah, saya dekat dulu ya kamera biar lebih jelas. Nah, oke, ini kan lebih keren. Sini ya. Ini tarik dulu. Jadi ini asalnya dari yang kiri, ini ditarik, ini dari kanan gini ya. Oke. Kemudian ini ikat biasa aja, nanti kita siseti atau kita rapatkan. Kita lihat ikatannya. Pertama kita ini tarik ke atas dulu. Nah, tarik ke atas, habis itu ke bawah. Sebenarnya gini juga bisa, boleh mas, boleh. Cuma kan ini kan udeng saya ini udeng model yang segitiga, jadi depan belakang itu motifnya agak beda. Ini kan ada agak redup ya. Yang belakang ini kelihatan sekali kalau ini yang belakang. Jadi saya pakai yang ini ke atasin, dari ini depannya tetap kena depan. Terus ini tarik, dikebawain. Nah ini gini, ini set. Nah keren kan? Belakang itu ikatnya harus ikat wangsul. Wangsul itu artinya yang bisa dilepas. Ya, nggak boleh kali mati ya. Kemudian ikatannya ya, talinya, kedua tali itu menghadap ke atas semua ya, jadi itu ada simbol ketuhanan gitu ya. Ini ada yang gini, kadang ada yang begini kan, biar keren. Kan kalau kita lihat di udeng jadi atau blangkon itu kan gini, ini gimana cara buatnya? Nah, gini loh sebenarnya. Ada satu cara lagi sebenarnya, cuma karena agak ribet mungkin nggak saya tunjukkan di sini. Kalau ada yang request, kapan-kapan lah saya tunjukkan ini caranya ya. Oke, gini ada juga yang gini. Nah, oke, udeng ini ditemukan di daerah Jawa Timur aja ya. Timur termasuk Surabaya, Pasuruan dan kawan-kawan gitu ya. Tulungagung juga ada.
terus mana lagi, Malang, pokoknya di seluruh Jawa Timur ya. Nah ini gini, oke. Mungkin banyak yang kenal dari Surabaya ya, Surabaya kan Jawa Timur juga ya kan, ditemukan di berbagai daerah Jawa Timur. Oke, nah ini ada gunungannya, gunung lah ini. Nah, ini simbol kekuatan. Nah ada yang tanya juga, Mas dulu kok kalau saya lihat udeng yang jadi kok belakangnya atau gunungannya ini kaku gini ya, itu yang bener kaku Mas, itu pakai kertas enggak? Sebenarnya orang dulu kenapa sih kok bisa kaku? Ya alasannya dulu nyucinya pun nggak pakai sabun, nggak pakai apa, nggak pakai kayak sekarang ya bahan kimia pakai sabun ya. Kalau dulu pakai satu kelerek itu pasti, kedua pakai apa ya namanya, saya lupa namanya itu, kanji. Nah kanji, jadi ya pakai kelerek, jadi kelerek dan kanji itu bisa melapisi kain. Kalau kelerek agar tidak, kan bukan bahan kimia, jadi itu bisa membuat kain awet. Terus dilapisi lagi dengan kanji. Satu, melapisi kain biar nggak cepat rusak. Dua, melapisi motif biar motifnya nggak cepat pudar. Ketiga, biar kainnya kaku. Nah itu pakai kanji. Ya, itu caranya. Oke, selamat mencoba. Semoga budaya kita tetap lestari.